Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang break-even analysis. Apa sih itu break-even analysis? Break-even analysis itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam manajemen sains untuk menentukan jumlah produk yang diproduksi atau dijual, yang mana tidak ada keuntungan yang dihasilkan, atau tidak mengalami rugi namun juga tidak mengalami untung. Selanjutnya yaitu tujuan dari break-even analysis. Tujuan dari break-even analysis ini yaitu untuk menentukan jumlah unit produk yang akan diproduksi atau dijual untuk mencapai titik impas di mana pendapatan total dan biaya total itu berada di posisi yang sama. Kondisi ini disebut dengan titik break-even. Pada titik break-even, keuntungan itu sama dengan 0. Titik break-even memberikan acuan atau membantu dalam menentukan berapa unit produk yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan. Adapun manfaat dari break-even analysis ini yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan untuk hasilkan laba, yang kedua yaitu untuk memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu untuk mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Komponen break-even analysis itu ada 3, diantaranya yaitu volume, biaya, dan profit. Volume adalah tingkat pendapatan atau jumlah produksi perusahaan. Volume ini dapat dinyatakan sebagai jumlah unit produk atau kuantitas produk yang akan diproduksi atau dijualkan, sebagai volume penjualan dalam dolar atau sebagai persentase dari kapasitas yang tersedia. Dan selanjutnya yaitu tentang biaya. Biaya di sini dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya yang sifatnya tetap, tidak bisa berubah meskipun dipengaruhi atau tidak bergantungan dalam batas waktu tertentu. Seperti halnya jika jumlah unit yang diproduksi bertambah, maka biaya tetap ini tidak akan berubah selama batas waktu tertentu. Seperti halnya sewa gedung, peralatan, dan gaji karyawan. Dan untuk biaya variabel yaitu biaya yang bisa berubah. Dan ini bergantungan pada jumlah unit yang diproduksi. Jadi jika jumlah unit yang diproduksi itu bertambah, maka biaya variabelnya itu juga ikut bertambah. Seperti halnya biaya bahan baku, sumber daya, dan lain-lain. Untuk total biaya produksi, ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu TC sama dengan CF plus V dikali CV, di mana yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah volume jumlah yang akan dijual dikalikan dengan biaya variabel per unit. Seperti contoh soal berikut, yaitu perusahaan X memproduksi celana jeans dengan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Biaya tetap senilai $10.000, biaya variabel $8 per unit celana. Jika diasumsikan volume pendapatan V adalah 400 unit celana, maka biaya total yang harus dikeluarkan perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan rumus TC sama dengan CF plus V dikali CV, yaitu di mana biaya total tetap sama dengan $10.000 ditambah dengan volume yaitu 400 dikalikan dengan biaya variabel per unit senilai $8. Maka hasil dari perhitungan tersebut yaitu senilai $13.200. Selanjutnya yaitu keuntungan atau profit. Keuntungan atau profit adalah
Selisih antara pendapatan total dan biaya total. Keuntungan biasa disimbolkan dengan Z. Pendapatan total diperoleh dengan mengalikan antar volume dan harga per unit, di mana pendapatan total itu sama dengan V dikali P, dengan V sama dengan volume dan P sama dengan harga per unit. Dengan demikian, keuntungan total dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan V dikali P dikurangi CF plus V dikali CV. BEP atau break even point adalah titik impas di mana tidak mengalami rugi namun juga tidak mengalami keuntungan. Seperti halnya biaya total dan pendapatan total itu berada di posisi yang sama. Dan untuk rumus dari BEP yaitu Z sama dengan V dikali P dikurangi VC dikurangi V dikali VC. Untuk contoh soal sebagai berikut. Terdapat suatu perusahaan A, diketahui fixed cost sebesar $10.000 dan variable cost sebesar $8 per pair. Diketahui produk yang dihasilkan sebesar 400 unit dan harga jual per unit sebesar $23. Tentukan apakah perusahaan tersebut akan untung atau rugi. Berapa unit yang harus diproduksi agar terjadi BEP? Untuk penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu diketahui fixed cost sama dengan $10.000, variable cost sama dengan $8, produk sama dengan 400 unit, harga sama dengan $23. Untuk mengetahui untung atau rugi, yaitu Z sama dengan V dikali P dikurangi FC dikurangi V dikali VC, di mana volume yaitu 400 dikalikan dengan harga yaitu $23 dikurangi dengan biaya tetap yaitu $10.000 dikurangi dengan volume yaitu 400 dikalikan dengan biaya variabel yaitu $8 yang menghasilkan 9.200 dikurangi 10.000 dikurangi 3.200 dengan nilai akhir min 400. Karena perusahaan ini mengalami rugi. Nah, berapa sih jumlah unit yang diproduksi untuk sampai pada BEP atau mengalami keuntungan? Yaitu dengan rumus Z sama dengan V dikali P dikurangi FC dikurangi V dikali VC. Di sini Z diasumsikan sebagai 0, jadi 0 sama dengan V dikali $23 dikurangi $10.000 dikurangi 8 kali V. 0 sama dengan 23V dikurangi 8V dikurangi 10.000. Dan 10.000 sama dengan 15 kali V. Di sini 15 pindah ruas menjadi pembagian yaitu V sama dengan 10.000 dibagi 15 sama dengan 666,7 unit produk. Jadi perusahaan untuk mencapai BEP yaitu harus memproduksi 666,7 produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa break-even analysis yaitu metode yang digunakan dalam manajemen sains untuk menentukan jumlah produk yang diproduksi atau dijual. BEP atau break-even point adalah titik impas di mana tidak mengalami rugi ataupun untung. Biaya total dan pendapatan total itu berada di posisi yang sama. Dan metode break-even analysis ini membantu untuk memperoleh keuntungan dan menjadikan sistem laporan menjadi lebih mudah dimengerti dengan menggunakan grafik.